Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Praktikum Jaringan Komputer 2025. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu kabel twist pair. Apa sih kabel twist pair? Jadi, dalam jaringan komputer, twist pair berperan sebagai media transmisi internet dan menghubungkan beberapa perangkat komputer dengan router atau perangkat jaringan lainnya pada area lokal. Kemudian, ada kabel UTP dan STP. Apa sih perbedaan antara dua kabel tersebut? Jadi, kabel Unself Twist Pair atau UTP memiliki 4 kabel yang saling berlilit, namun tidak memiliki pelindung. Sedangkan kabel Self Twister Pair atau STP memiliki pelindung tambahan berupa aluminium foil di setiap pasang kabel. Oke, mungkin ini adalah gambaran perbedaan dari dua kabel tadi. Ada kabel UTP dan kabel STP, di mana kabel UTP tidak memiliki pelindung aluminium foil, sedangkan kabel STP memiliki pelindung aluminium foil. Nah, jenis kabel UTP terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Cat5, yang kedua ada Cat5e, dan yang ketiga ada Cat6. Perbedaan dari jenis kabel UTP tadi berada pada kecepatan transmisi dan bandwidth maksimumnya. Yang pertama ada Cat5, yaitu dengan kecepatan transmisi up to 100 Mbps dengan bandwidth maksimum 100 MHz. Sedangkan Cat5e, kecepatan transmisinya up to 1 Gbps dan memiliki bandwidth maksimum 100 MHz. Dan yang terakhir ada Cat6 dengan kecepatan transmisi up to 10 Gbps dengan bandwidth maksimum 250 MHz. Nah, terdapat beberapa fungsi warna setiap kabel twist pair. Yang pertama, terdapat warna putih coklat yang berfungsi sebagai penghantar tegangan DC, memiliki fungsi yang sama dengan warna coklat. Sedangkan warna putih biru, warna putih hijau memiliki fungsi penghantar paket suara. Sedangkan warna hijau, warna putih orange, dan warna orange sebagai penghantar paket data. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan asisten yang bertugas. Lalu untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dua jenis kabel twisted pair. Di sini yang pertama ada kabel straight through, di mana kabel straight through memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Biasa digunakan untuk menyambungkan host dan perangkat yang berbeda jenis. Di sini bisa kita lihat antara konektor 1 dan konektor 2 memiliki urutan warna yang sama, yaitu putih jingga, jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan coklat. Lalu di sini ada contoh penggunaan kabel straight, di mana ada 5. Yang pertama menghubungkan antara komputer dengan switch, yang kedua menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, yang ketiga menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, keempat menghubungkan switch dengan router, dan yang terakhir ada menghubungkan hub ke router. Lalu di sini yang kedua ada kabel crossover. Kabel crossover memiliki cara pemasangan yang berbeda antara ujung satu dengan ujung lainnya. Biasa digunakan untuk menggabungkan host atau perangkat yang sama. Di sini bisa kita lihat antara konektor 1 dan konektor 2 memiliki urutan warna yang berbeda, di mana konektor 1 memiliki urutan warna putih jingga-jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan konektor 2 memiliki urutan warna putih hijau-hijau, putih jingga biru, putih biru jingga, dan putih coklat coklat. Lalu di sini ada contoh penggunaan kabel crossover, ada 5 juga sama dengan kabel straight through, di mana yang pertama menghubungkan dua komputer secara langsung, yang kedua menghubungkan dua buah switch, yang ketiga menghubungkan dua buah hub, yang keempat menghubungkan switch dengan hub, dan yang kelima menghubungkan komputer dengan router. Lalu di sini ada konektor RJ45, ada Cat5 dan Cat6, di mana yang biasa kita gunakan adalah Cat5. Sekian materi yang bisa disampaikan.
Di sini terdapat 4 bahan, yaitu tang crimping, RJ45, kabel UTP, dan juga gunting. Hal yang perlu kita lakukan adalah mengupas bagian luar dari kabel UTP-nya ini. Kita bisa menggunakan gunting untuk mengelupas bagian luarnya. Kita bisa memutarnya untuk melepasnya. Ketika bagian luar sudah terlepas, kita pisahkan warna-warna yang ada di dalamnya. Di sini terdapat kabel kecil berwarna putih hijau-hijau, lalu ada putih oranye-oranye, lalu ada putih biru-biru, dan ada putih coklat-coklat. Setelah kita pisahkan seperti ini, kita susun dari sebelah kiri. Untuk cara menyusunnya, kita bisa tekan-tekan seperti ini. Putih oranye, putih oranye-oranye, putih hijau, putih hijau biru, cara meluruskannya bisa kita tekan-tekan saja. Setelah putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, lalu yang terakhir putih coklat-coklat. Oke, selanjutnya ketika kita sudah mengurutkan kabelnya, seperti yang bisa kalian lihat, urutannya yaitu putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan juga putih coklat-coklat. Setelah kita luruskan dan kita susun dari sebelah kiri, ketika memasang RJ45, penggunaannya itu terbalik. Jepitan ini ada di bawah, seperti ini. Nah, sebelum kita pasang ke dalam RJ45 ini, kita gunting terlebih dahulu. Karena di sini kabelnya panjang, jadi kita gunting terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan gunting untuk meluruskannya. Oke, setelah dipastikan lurus potongannya, kita bisa ambil RJ45 ya. Lalu kita hadapkan ke bawah jepitannya. Kita masukkan kabelannya dan pastikan ini tidak berubah. Setelah itu kita tekan. Untuk memperkuat ini, kita perlu untuk bagian luar dari kabelan ini sendiri masuk ke dalam RJ45 juga, agar lebih kuat ketika di crimping nanti. Setelah Anda tekan-tekan pada bagian ini, pastikan pada samping dan juga samping sini, tembaga dari kabel-kabel yang kecil ini masuk hingga menembus atau menyentuh pada bagian tembaga yang ada di RJ45. Seperti yang bisa kalian lihat. Dan saya ingatkan kembali, pastikan bagian luar daripada kabel ini masuk hingga ke RJ45 ya, untuk memastikan setelah di crimping nanti ini akan kuat. Untuk selanjutnya kita lanjut ke bagian crimping. Caranya adalah bagian RJ45 ini masukkan ke dalam bagian yang seperti ini. Nah, ketika sudah masuk, tekan sedikit dan juga kalian press. Sesudah kalian press, kalian lepas, dorong dari sini. Nah, ini sudah jadi dan dipastikan kuat. Lakukan kepada ujung yang sebaliknya untuk membuat kabel strike. Oke, selanjutnya ketika kita sudah membuat di kedua sisi dari kabel UTP ini, kita pastikan kembali untuk urutan kabelnya, yaitu putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Ketika kita sudah melakukan di kedua sisi ini, kita sudah membuat kabel dengan tipe yang strike. Untuk tahap selanjutnya kita adalah pengetesan untuk kabel ini. 3. Oke, selanjutnya kita akan mengetes kabelan yang sudah kita buat seperti ini. Yang benar adalah 1 sampai 8 dia akan nyala.